Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin sharing untuk teman-teman semuanya tentang langganan soal yang biasa keluar di tes CPNS maupun tes P3K. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar atau melanjutkan ke seleksi kompetensi bidang di tahun 2021 ini, silakan teman-teman wajib memahami dulu tentang Permen.PAN RB nomor 9 tahun 2014, yaitu tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Benar-benar yang setiap tahun, setiap periode CPNS maupun tes P3K itu pasti ada soal yang terdapat dalam Permen.PAN RB ini ya teman-teman. Nanti akan aku pilih, nggak aku share semua dari 54 halaman itu, aku pilih aja yang biasanya banyak keluar di soal-soal tes. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan klik juga tombol loncengnya. Silahkan klik like. Silahkan teman-teman komen jika ada yang ingin ditanyakan. Boleh juga share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita bahas untuk Permen.PAN RB nomor 9 tahun 2014. Untuk bab 1 itu ada ketentuan umum. Nah, di ketentuan umum itu ada banyak isinya ya teman-teman. Di antaranya pengertian dari jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Pustakawan adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Jadi yang dimaksud pustakawan itu adalah seseorang yang sudah PNS ya teman-teman. Meskipun banyak ya di luar sana menganggap seseorang yang bekerja di perpustakaan itu disebut pustakawan. Tapi yang sebenarnya pustakawan itu adalah seseorang yang sudah menjabat atau menduduki sebagai seorang pegawai negeri sipil. Nah, kemudian ada kepustakawanan, adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Kemudian ada pengelolaan perpustakaan, adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Kemudian ada pelayanan perpustakaan, adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pengembangan sistem kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Kemudian yang dimaksud dengan perpustakaan, wajib banget semua orang yang mau daftar jabatan pustakawan, wajib banget paham yang namanya perpustakaan itu artinya apa. Nah, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka. Kemudian ada yang dimaksud dengan pemustaka nih. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Kemudian ada juga koleksi perpustakaan, adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Kemudian ada bahan perpustakaan, adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam. Nah, buat teman-teman meskipun belum paham apa itu namanya angka kredit, dan waktu kuliah pun juga kayaknya aku nggak dapet soal atau materi tentang angka kredit,
Di sini aku jelasin juga karena kemarin sempat beberapa juga sharing tentang adanya soal angka kredit ini. Nah, yang dimaksud angka kredit itu adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut tim penilai. Tim penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pustakawan. Karya tulis atau karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian atau penelitian bidang kepustakawanan yang disusun oleh pustakawan, baik perorangan atau kelompok. Penghargaan atau tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada organisasi profesi adalah organisasi profesi pustakawan yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika pustakawan. Nah, setelah bab 1, aku pilih di bab 2, enggak semua juga aku share untuk teman-teman semuanya. Ini aku ambil aja tentang rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok ya di bab 2. Nah, langsung aku bahas ke pasal 3. Ayat pertama, jabatan fungsional pustakawan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kepustakawanan. Pasal 2, jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan jabatan karir yang diduduki oleh PNS. Nah, jelas ya teman-teman, yang dinamakan pustakawan itu harus seorang yang sudah PNS. Kemudian di pasal 4 ada tugas pokok pustakawan, yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Bab 3 ada instansi pembina dan tugas instansi pembina. Ini penting teman-teman. Untuk pasal 5, instansi pembina jabatan fungsional pustakawan adalah Perpustakaan Nasional. Nah, jadi instansi induknya itu adalah Perpusnas Republik Indonesia ya teman-teman. Teman-teman wajib tahu. Nah, ini nih yang sering dibahas untuk teman-teman yang daftar CPNS maupun P3K. Tugas dari instansi pembina. Nah, di pasal 6 itu ayat pertama, instansi pembina jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mempunyai tugas antara lain. Banyak banget ya. Teman-teman gak harus dihafalin, yang penting kalau aku pengalaman pribadi yang penting tak pahami. Oh, tugasnya Perpusnas itu apa? Nah, gak usah dihafalin, gak apa-apa, yang penting ngerti intinya tuh tugasnya ngapain Perpusnas itu, kayak gitu ya. Dan ini aku bacain dulu. Yang pertama, menyusun ketentuan teknis jabatan fungsional pustakawan. 2, menyusun pedoman formasi jabatan pustakawan. 3, mengembangkan dan menyusun standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan. 4, menyusun pedoman penulisan karya tulis atau karya ilmiah di bidang kepustakawanan. 5, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional atau teknis di bidang kepustakawanan. 6, menganalisis kebutuhan dan menyelenggarakan diklat fungsional atau teknis di bidang kepustakawanan. 7, menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional pustakawan. 8, mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun jabatan fungsional pustakawan. 9, mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional pustakawan. 10, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional pustakawan. 11, melakukan pembinaan tim penilai jabatan fungsional pustakawan. 12, melaksanakan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya. 13, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi pustakawan. 14, memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik pustakawan. 15, memfasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi atau LSP pustakawan dan tempat uji kompetensi atau TUK. 16, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional pustakawan.
Di bab 4 juga aku ambil beberapa aja tentang jabatan pustakawan. Jadi di bab 4 itu ada jenjang jabatan dan pangkat serta ada golongan ruangnya. Terdapat pada pasal 7. Teman-teman nggak harus ngehafalin pasalnya loh ya. Ini aku ingetin. Jadi teman-teman pahami isinya. Dihafal isinya kalau untuk yang jabatan dan pangkat ini. Untuk pasal 7 itu ada ayat pertama. Jabatan fungsional pustakawan terdiri dari 2 ya teman-teman. Yang pertama pustakawan tingkat terampil, dan terampil itu biasanya dari D2 maupun D3 itu masuknya jadi pustakawan tingkat terampil. 2 pustakawan tingkat ahli. Nah kalau ahli ini yang sudah berijazah sarjana, itu ahli baik S1, S2 itu masuknya ke ahli. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Teman-teman wajib hafal yang ini, wajib banget hafal. Nah, untuk jenjang jabatan dari yang terendah itu ada pustakawan pelaksana. Pustakawan pelaksana yang sekarang itu disebut pustakawan terampil. Terus tingkatan yang kedua adalah pustakawan pelaksana lanjutan atau pustakawan mahir. Terus yang ketiga ada pustakawan penyelia. Jenjang jabatan fungsional pustakawan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu 1 pustakawan pertama, 2 pustakawan muda, 3 pustakawan madya, dan 4 adalah pustakawan utama. Nah, kemudian di bab 14 di ketentuan lain-lain ini aku pilih juga teman-teman, nggak aku ambil semua dari Permenpan ini ya. Pustakawan yang mendapat penghargaan sebagai pustakawan berprestasi terbaik dapat diberikan angka kredit dengan ketentuan A. 50% angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% untuk unsur utama dan 20% untuk unsur penunjang bagi pustakawan berprestasi terbaik tingkat nasional juara 1. Nah, kemarin aku nghafalinnya pakai singkatan aja. Jadi, ketika seseorang pustakawan itu mendapatkan prestasi terbaik di tingkat nasional juara 1, berarti pemberian angka kreditnya adalah 50% untuk kenaikan jenjang atau pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, udah aku cuman gitu toh, 50% kalau dia tingkat nasional kayak gitu. Terus yang kedua, 37,5% angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan atau pangkat setingkat lebih tinggi. Nah, dengan rincian 80% untuk unsur utama dan 20% untuk unsur penunjang bagi pustakawan berprestasi terbaik tingkat provinsi juara 1. Nah, kalau nasional 50%, kalau provinsi 37,5%. Yang ketiga, 25% angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan atau pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% untuk unsur utama dan 20% untuk unsur penunjang bagi pustakawan berprestasi terbaik tingkat kabupaten atau kota juara 1. Nah, aku dulu ngafalinnya, nasional itu 50%, kalau provinsi 37,5%, dan untuk kabupaten atau kota adalah 25%. Udah, aku paling ngafalinnya gitu aja. Karena kalau untuk unsur utama itu pasti semuanya 80%, baik itu tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Terus untuk unsur penunjangnya itu adalah 20%, sama. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, dari Permenpan ini udah aku ringkas, udah aku buatin untuk teman-teman semuanya, dan teman-teman boleh silahkan download full semua pembahasan tentang Permenpan RB nomor 9 tahun 2014 ini. Silahkan bisa di-download, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan selalu berdoa ya teman-teman, supaya teman-teman diberi kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan soal-soal ujiannya. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Oh ya, dari tadi yang belum klik tombol subscribe-nya atau baru menemukan channel aku nih, silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya. Klik juga loncengnya. Silahkan like, comment,
Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.